Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial kisah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di TV Peradaban. Setelah beberapa saat lalu pembahasan tentang serial kisah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjeda sejenak karena tayangan serial reportase Umrah Peradaban, insyaallah sekarang kita lanjutkan bahasan selanjutnya dari serial kisah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengingat agar tidak terputus tema pembahasannya, pada bagian kedua di edisi sebelumnya kita sudah membahas paparan tentang nasab Rasulullah, nasab terbaik umat manusia. Dan pada bagian ketiga ini, insya Allah kita akan bahas secara dalam tentang bagaimana kedatangan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab samawi sebelumnya, khususnya dalam Taurat dan Injil. Bahasan semacam ini pada dasarnya agak sensitif karena menyangkut apa yang diyakini oleh pemeluk agama selain Islam yang kitab sucinya turut menjadi dalil dalam pembahasan tentang nubuat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Akan tetapi dengan semangat pembelajaran tanpa niatan sama sekali untuk mendegradasi keyakinan agama lain, maka kami beranikan diri untuk membahas tema ini meskipun mungkin nantinya masih jauh dari pembahasan yang komprehensif. Tentu sangat mungkin kami melakukan kekeliruan dalam pembahasannya, oleh karenanya mohon dibukakan pintu maaf dan sangat kami harapkan masukan-masukan objektif untuk perbaikan pembelajaran kita. Dan guys, agar pembahasannya lebih komprehensif, insya Allah kami akan menjanjikannya dalam pembahasan yang agak detail dan mendalam untuk didapatkan hasil kajian yang bagus, akan tetapi akan kami usahakan disajikan dengan ringan. Sudah menjadi pengetahuan umum di dalam umat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Allah akhir zaman sebagai penutup dari diutusnya para Nabi dan Rasulullah di muka bumi ini. Bahkan Al-Quran menyebutkan tentang perkataan Nabi Isa AS kepada murid-muridnya atau kaum Hawari, yaitu 12 murid dan pendukung utama Nabi Isa AS, akan kedatangan Nabi terakhir setelahnya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad." Kalau dalam Al-Quran disebutkan demikian, lantas apakah dalam kitab suci Taurat dan Injil, yaitu perjanjian lama atau perjanjian baru, juga benar-benar disebutkan tentang nubuat kedatangan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad? Mari kita lihat uraian yang berikut. Dalam Islam, meskipun umat Islam tidak diperintahkan untuk mentaati dan mengikuti ajaran dalam Taurat dan Injil, tapi umat Islam diperintahkan Allah untuk tetap mengimani bahwa kedua kitab suci tersebut awalnya adalah benar-benar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 137 disebutkan, "Katakanlah olehmu, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan keturunannya, dan kepada yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan kepada apa yang diberikan kepada sekalian nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami menyerahkan diri." Prinsip dalam Islam menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memberi kesaksian kepada kebenaran semua wahyu sebelumnya, memberikan landasan yang kuat bagi keharmonisan antara berbagai agama di dunia sekaligus bagi persatuan umat manusia. Tentu saja dalam hal ini, umat Islam menganggap kitab suci umat Yahudi dan Kristiani yang ada sekarang sudah mengalami penyisipan atau interpolasi. Namun interpolasi masih menyiratkan bahwa kitab suci tersebut masih mengandung beberapa kebenaran yang asli. Berikut ini kami coba paparkan beberapa bukti yang kami yakini sebagai nubuat kedatangan Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad SAW dalam Alkitab, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Nabi Musa AS menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Ulangan 18 ayat 17-19, Nabi Musa AS menubuatkan, "Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban." Mari perhatikan, nabi yang dinubuatkan dalam nubuatan ini bukanlah Yesus Kristus maupun nabi Israel lainnya.
Karena tidak satupun dari mereka yang pernah mengaku sebagai nabi yang dijanjikan di sini, akan tetapi dia adalah nabi yang akan muncul setelah kenabian Isa alaihi salam. Dalam kitab Yohanes 1 ayat 19-22 disebutkan bahwa di zaman Yesus, orang-orang Yahudi mengharapkan munculnya 3 nabi. Pertama Elias, kedua Kristus, ketiga nabi yang kemasyhurannya mendunia hingga dalam kasusnya tidak ada spesifikasi lain yang diperlukan. Yohanes 1 ayat 19, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Yohanes 1 ayat 20, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Yohanes 1 ayat 21, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Yohanes 1 ayat 22, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Kata-kata Nabi pada Injil Yohanes 1 ayat 21 di atas telah cukup jelas menggambarkan apa yang dimaksudkan. Yesus telah menyatakan diri sebagai Kristus dan beliau telah menganggap Yohanes Pembaptis sebagai Elias. Sebagaimana dalam Injil Matius 11 ayat 14, sekiranya kamu mau percaya akan perkabaran mereka, Yohanes itulah Elia yang telah dinubuatkan kedatangannya. Juga disebutkan dalam Injil Matius 17 ayat 10-13, ayat 10, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Di ayat 11, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Pada ayat 12, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada ayat 13, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Lebih lanjut, Yesus menubuatkan tentang kedatangan dirinya kedua kali di akhir zaman ketika iman yang benar akan menghilang dari bumi sebagaimana disebutkan dalam Injil Lukas 18 ayat ke-8. Aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian, Allah akan segera memutuskan semua perkaramu dengan adil. Biar begitu, ketika aku datang kembali sebagai sang manusia, masih adakah orang-orang yang percaya kepadaku di dunia ini? Nabi Muhammad datang sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Petrus, salah satu murid dan pembela utama Nabi Isa alaihissalam, memberikan gambaran tentang waktu kedatangan Nabi itu. Dalam kitab Kisah 3 ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Pada ayat 21 disebutkan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Perkataan Petrus yang termaktub dalam kitab Kisah Para Rasul itu jelas menyeratkan bahwa munculnya Nabi itu akan berlangsung sebelum munculnya Yesus Kristus yang kedua. Yesus menunjukkan dalam perumpamaan kebun anggur bahwa setelah dia akan datang pemilik kebun anggur dan menambahkan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 21 ayat 43. Dalam redaksi yang lain, karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan diberikan kepada orang bukan Yahudi, yaitu kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah. Jadi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam telah menjelaskan bahwa Nabi yang akan datang setelahnya bukan berasal dari Bani Israel atau bangsa Yahudi, tetapi dari bangsa lain, yakni saudara-saudara mereka, Bani Ismail, di mana Nabi Ismail adalah saudara dari Nabi Ishak, kakek dari Bani Israel. Nubuatan ini telah digenapi dalam pribadi Nabi Muhammad SAW, pendiri Islam yang suci. Hal ini karena pertama, beliau datang dari kalangan keturunan Ismail sebagai saudara-saudara dari Bani Israel, sehingga janji Allah tentang Ismail alaihissalam terpenuhi. Dalam kitab Kejadian 17 ayat 20 disebutkan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak.
Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Kedua, beliau adalah nabi yang datang dengan syariat baru, yaitu syariat Al-Quran. Tidak ada nabi-nabi Israel termasuk Yesus dari Nazaret dengan pengecualian Nabi Musa membawa syariat atau sistem baru. Tidak pula seorang pun dari mereka telah mengaku seperti Nabi Musa alaihissalam. Di sisi lain, secara tegas telah ditulis tentang Nabi Muhammad dalam Al-Quran bahwa beliau adalah nabi seperti Musa. Sesungguhnya kami telah mengirimkan kepada kamu seorang Rasul yang menjadi saksi atasmu, sebagaimana kami telah mengirimkan seorang Rasul kepada Fir'aun. Sekali lagi, ayat ini mengundang perhatian orang-orang Yahudi pada nubuatan di dalam kitab Ulangan 18 ayat 18. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau daripada kalangan saudara mereka. Aku akan memberitahukan kepadanya firmanku, dan dia akan menyampaikan kepada mereka semua yang kuperintahkan kepadanya. Bukti ketiga adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berbicara atas dirinya sendiri seperti yang tertulis dalam nubuatan tersebut. Apapun yang ia dengar, itulah yang akan ia katakan atas namaku. Di dalam Al-Quran, semua surah dimulai dengan ayat dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan muncul di Gunung Paran. Ada nubuatan penting tentang akan hadirnya Nabi terakhir dalam kitab Ulangan 33 ayat 2. Dia berkata, Tuhan datang dari Sinai dan bangkit bagi mereka dari Seir. Dia tampak bersinar di Gunung Paran. Dia datang dari antara 10.000 orang kudus. Di sebelah kanannya ada api yang bercahaya bagi mereka. Dari kitab Ulangan di atas, kalimat datang dari Sinai mengacu kepada penampakan atau kehadiran Nabi Musa AS di Sinai, dan kalimat bangkit bagi mereka dari Seir mengacu pada kemunculan Yesus atau Nabi Isa AS di Seir. Wilayah Seir adalah sebutan kuno untuk wilayah Edom, tanah yang membentang di dataran bagian selatan dan tenggara dari Laut Mati. Edom atau Seir ini juga bertetangga dengan Israel di timur dan selatan. Sedangkan Nabi yang bersinar dari Gunung Paran tidak lain adalah Nabi Agung Muhammad SAW dari Arab, karena Paran adalah nama kuno dari bagian Arabia di mana anak-anak Nabi Ismail alaihissalam, nenek moyang Rasulullah Muhammad SAW, hidup. Bentuk bahasa Arab dari kata Paran adalah Faran atau Faran. Yakutsk Geographicis Wörterbuch mengatakan bahwa Faran adalah nama lain Mekah. Kata Faran tampaknya adalah bahasa Arab Farran, artinya dua pengungsi. Tampaknya tempat itu mengambil nama dari Hajar dan Ismail yang datang ke sana sebagai pengungsi. Dr. Abenish menyebutnya dalam terjemahan Pentateuch the Desert of Paran. Tentang lokasi pastinya di mana itu wilayah Paran, hingga kini masih menjadi perdebatan dengan argumen kuat masing-masing. Sering dikaitkan dengan Gunung Sinai di Mesir, dan ada beberapa bukti bahwa itu mungkin awalnya merujuk ke bagian selatan semenanjung Sinai. Salah satu nabi-nabi kecil, Habakuk, dalam kitab Habakuk 3 ayat 3 menyebutkan bahwa Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari Gunung Paran. Kemuliaannya menutupi semesta langit dan bumi penuh dengan pujian-pujiannya. Dalam catatan Wikipedia, negeri Teman yang berasal dari bahasa Ibrani adalah nama suatu klan Bani Edom, sekaligus merupakan eponim yang dicatat dalam Alkitab dan juga sebuah nama kuno kota Arabia Patraya. Istilah ini juga secara tradisional diterapkan untuk orang-orang Yahudi Yaman dan digunakan sebagai nama Ibrani dari Yaman. Baik Eusebius dalam Onomastikon, yaitu Kamus Alkitab, dan Jerome menuliskan bahwa Paran adalah sebuah kota di gurun Paran, di padang gurun Arab, di luar Saudi Nabatea, sebelah tenggara Eliat Paran. Onomastikon di bawah Paran menyatakan, sekarang sebuah kota di luar Arabia berdampingan dengan padang gurun Saracen yang mengembara di padang pasir, melalui mana anak-anak Israel pergi memindahkan perkemahan dari Sinai. Terletak strategis di luar Arabia di selatan, 3 hari perjalanan ke timur dari Aila di padang pasir Paran, di mana kitab suci menegaskan sebagai tempat kediaman Ismail, dari mana diturunkan orang-orang Ismail. Dikatakan juga bahwa Raja Chedorlaomer memotong-motong mereka di Paran yang di padang pasir. Eusebius menyebutkan Chedorlaomer di sini mengacu kepada mungkin sebelumnya menyebutkan Paran dalam Kejadian 14 ayat 6 yang menyatakan bahwa ia dan raja-raja lain yang bersekutu dengan dia berkampanye di wilayah Sodom dan Gomora. Mereka memukul Hori di Gunung Seir sampai ke El Paran yang di dekat padang gurun.
Sedangkan Sebeos, uskup dan sejarawan Armenia dalam The Armenian History of Sebeosi yang diterbitkan oleh Liverpool University pada halaman 95-97 menggambarkan penaklukan Arab pada waktu itu, menulis bahwa orang-orang Arab berkumpul dan keluar dari Paran. Pada tahun 1989, Profesor Hasib Shihada dalam terjemahan Taurat Samaria yang dibuatnya menyarankan identifikasi padang gurun Paran dengan padang gurun Arabia Barat yang saat ini dikenal sebagai Hijaz. Padang gurun Paran juga diartikan sebagai Hijaz dalam terjemahan bahasa Arab kuno Pentateuch Samaria. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1851, ditemukan memuat catatan kaki yang membuat interpretasi ini. Nama Paran atau Faran telah sering digunakan untuk merujuk secara khusus ke padang gurun dan pegunungan yang terletak dekat Mekah. Al-Hamdani dalam bukunya Geography of the Arabic Peninsula mengatakan bahwa pegunungan Paran di sekitar Mekah dinamai menurut Paran putra Amalek. Sami dalam karyanya Book of Surname atau buku nama-nama keluarga juga mengatakan bahwa nama Farani adalah berasal dari pegunungan Faran dekat Mekah di Hijaz. Menurut Wahab bin Munabih, ada Tal Faran atau Bukit Faran di pinggiran Mekah yang disebutkan dalam bukunya Kitab At-Tijan, kompilasi cerita rakyat Arab pra-Islam. Ibnu Munabih lebih lanjut menyarankan identifikasi untuk Tal Faran sebagai gundukan dua pelarian, tempat di mana suku Jurhum menemukan Hajar dan Ismail dan mengira mereka adalah dua orang pelarian. Haggai Mazuz, seorang sarjana Islam yang berhubungan dengan Universitas Bar Ilan, menegaskan bahwa polemikus Muslim seperti orang yang pindah dari agama Yahudi Samawi Al-Maghribi mengapropriasi dalam kitab Ulangan 33 ayat 2 mempunyai anteseden dalam tradisi Yahudi itu sendiri. Seperti beberapa midrasim dan targumim, sebelum munculnya Islam itu sendiri yang menimbulkan hubungan antara Paran dan orang Arab Ismail yang mungkin telah memicu interpretasi apologetika Islam pada awalnya. Misalnya komentar Sifre Debarim, Halakhik Midras mengenai kitab Ulangan bertarikh pada abad ke-3 sampai abad ke-5 Masehi menyatakan hubungan antara Paran dan Arab, tepatnya bahasa Arab, yang juga disebut orang Ismail menurut Ismail, di antara nama-nama lain adalah sangat awal, meskipun agak samar-samar. Yang lebih jelas menunjukkan identitas Nabiullah Muhammad SAW dalam Ulangan 33 ayat 2 adalah ungkapan, dia datang dengan 10.000 orang suci dan dari tangan kanannya keluar hukum yang berapi-api untuk mereka. Para ahli sejarah bersepakat bahwa yang dimaksud dia datang dengan 10 atau puluhan ribu orang suci adalah merujuk pada peristiwa Fathu Mekah, di mana saat penaklukan Mekah tersebut, Nabi Agung Muhammad SAW datang ke Mekah bersama 10.000 orang suci atau sahabat Nabi dari Madinah yang semua berpakaian putih suci yang mengikuti di belakangnya. Adapun kalimat dari tangan kanannya keluar hukum yang berapi-api untuk mereka merujuk pada hukum Al-Quran yang setelah peristiwa itu diterapkan dan menjadi satu-satunya hukum yang berlaku bagi kaum muslimin atau pengikut Muhammad SAW. Oleh karena itu, nubuat tersebut telah digenapi dengan luar biasa dalam pribadi Nabi suci Muhammad SAW sebagai penutup para nabi-nabi Allah. Arabia adalah tanah kelahiran sosok yang dijanjikan. Mari simak ucapan ilahi terhadap Arabia dalam kitab Yesaya 21 ayat 13-17 berikut ini. Ayat 13, ucapan ilahi terhadap Arabia, di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan. Ayat 14, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Ayat 15, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Ayat 16, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Ayat 17, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Poin pertama yang perlu diingat sehubungan dengan nubuatan ini adalah bahwa Arabia adalah tempat yang disebut nubuatan itu. Ini adalah yang paling penting karena Nabi Muhammad SAW muncul di Arabia. Kedua,
nubuatan itu berbicara tentang Dia yang melarikan diri. Hijrah Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa penting dalam sejarah dunia, di mana berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah itulah kalender Islam dimulai dan perubahan besar dalam sejarah Arabia dimulai. Ketiga, melarikan diri dari pedang terhunus. Secara meyakinkan telah terbukti perwujudannya pada wujud Nabi Muhammad SAW yang menyelamatkan diri dari Mekah ketika rumah beliau dikelilingi oleh musuh-musuh berbahaya yang telah menunggu dengan pedang terhunus hendak membunuhnya. Keempat, keterangan yang kuat lainnya yang mendukung Nabi Muhammad SAW kita dapati juga sebagai berikut. Dalam waktu 1 tahun, semua kemuliaan Kedar akan runtuh, orang-orang Kedar yang berkuasa akan berkurang. Ini digenapi dalam perang Badar yang terjadi 1 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Di dalam pertempuran tersebut, Quraisy Mekah atau Bani Kedar menderita kekalahan telak, banyak dari pembesar mereka yang berjatuhan. Pendeta C. Foster menempatkan Kedar di Hijaz dan menyebut mereka dengan Quraisy. Lihat pada The Historical Geography of Arabia oleh Foster, halaman 244 sampai 265. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami tampilkan untuk menunjukkan tentang sudah adanya nubuatan pada kitab-kitab suci sebelumnya, di mana Nabi Muhammad SAW adalah penutup nabi-nabi dari serangkaian nabi-nabi yang telah Allah utus sebelumnya. Tentu masih banyak kekurangan di dalam kami menyajikan, karena memang tidak semua data dan informasi yang kami terima dan kami yakini bisa mendukung tentang tesis nubuah Nabi Muhammad SAW kami sajikan di sini. Cukup sebagiannya saja. Bagi kaum muslimin, kami berharap ini akan lebih menguatkan keyakinan kita akan kebenaran risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi di atas semuanya, hanya Allah lah yang mengetahui kebenaran tertingginya atas apa yang kami uraikan. Wallahu a'lam bishawab.